menggema buat timnas Indonesia jelang laga lanjutan babak round 3 pada tahun depan. Salah satu lawan timnas Indonesia, yakni Bahrain, secara mengejutkan menunjukkan penampilan superior di Piala Teluk 2024 dengan mengalahkan Arab Saudi dan juga Irak. Meski begitu, timnas Indonesia akan lebih diuntungkan karena bermain di kandang. Bahkan mantan pelatih Arab Saudi, Herve Renard, peringatkan Bahrain untuk hati-hati hadapi timnas di GBK karena tekanan dari puluhan ribu fans akan membuat para pemain sulit konsentrasi di lapangan. Selain itu, timnas Indonesia juga akan menambah sejumlah pemain baru pada tahun depan. Dengan begitu, kekuatan timnas akan 2 kali lipat lebih kuat saat menghadapi timnas Arab Saudi kemarin. Alarm tanda bahaya buat timnas Indonesia bersuara semakin kencang setelah calon lawan di kualifikasi Piala Dunia 2026, Bahrain, tampil luar biasa di Piala Teluk 2024. Indonesia akan menjamu Bahrain pada lanjutan grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu rencananya akan digelar pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga tersebut sangat krusial buat peluang skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Kini berada di posisi ketiga dalam klasemen grup C, tim asuhan Sinteyong mungkin masih membutuhkan 2 kemenangan untuk sekedar mengamankan posisi di 4 besar yang akan memberikan tiket ke putaran keempat kualifikasi. Laga kandang melawan Bahrain dinilai menjadi salah satu momen paling realistis bagi Indonesia untuk meraih 3 poin. Pasalnya, sang calon lawan sekarang menempati peringkat 5 di grup C. Namun posisi Bahrain itu tampaknya sudah tidak bisa lagi menjadi ukuran kekuatan mereka. Dalam beberapa penampilan terbaru, tim berjulukan Si Merah itu memperlihatkan peningkatan performa. Terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026, Bahrain mampu menahan Australia 2-2 pada 19 November lalu. Sekarang sedang tampil di Piala Teluk 2024 yang berlangsung di Kuwait, tim asuhan Dragan Talajik makin bersinar. Dalam laga pertama grup B pada 22 Desember lalu, Bahrain sukses mengalahkan Arab Saudi 3-2. Di pertandingan kedua pada Rabu kemarin di Kuwait City, Mohamed Marhun dan kawan-kawan kembali memetik kemenangan. Tidak main-main, yang dikalahkan Bahrain adalah Irak dengan skor 2-0. Irak berstatus juara bertahan di Piala Teluk, sekaligus juga merupakan salah satu calon wakil Asia yang akan meraih tiket ke Piala Dunia 2026 lewat jalur lolos langsung dari putaran ketiga kualifikasi. Dan kekalahan atas Bahrain jelas menjadi salah satu kejutan tersendiri bagi timnas Indonesia. Karena bagaimanapun dalam beberapa pertemuan terakhir, timnas selalu dikalahkan oleh timnas Irak. Renard, Bahrain belum tentu bisa menang di GBK. Meski Bahrain berhasil kalahkan Arab Saudi dan juga Irak di Piala Teluk 2024, namun mantan pelatih Arab Saudi, Herve Renard, mengakui kalau kualitas timnas Indonesia jauh lebih baik dibandingkan timnas Bahrain. Bahkan dia merasa sendiri ketika bermain di GBK bulan November kemarin. Renard bahkan tak sungkan untuk memberikan pujian strategi counter mematikan timnas Indonesia. Kami kebobolan lewat serangan balik, kami kehilangan second ball dan situasi kedua juga counter attack. Kami tidak efisien dalam kotak penalti. Sepak bola simpel, Indonesia berjuang keras dengan menunjukkan kualitasnya, ungkap Herve Renard dikutip dari Goal.com. Keren dulu ya. Kita kalau misalnya lihat Bahrain menang melawan Arab dan juga Irak, kan kita ada tanda tanya loh ya, karena kita tahu sendiri Bahrain itu adalah tim yang penuh sekali drama dan juga apapun yang akan dilakukan untuk kemenangan oleh Bahrain ya, termasuk mencurangi wasit atau juga banyakkan drama dari pemain dan yang membuang-buang waktu, itulah salah satu cara untuk Bahrain menang loh ya. Jadi tidak aneh kalau misalnya Bahrain menang melawan Irak dan juga Arab, karena memang itulah, kita tahu Bahrain dengan itu kemenangan murni atau tidak kita tidak tahu loh ya, karena memang banyak sekali di dunia ini yang tahu kalau misalnya tim Bahrain sendiri itu banyak sekali drama dan juga melakukan apa saja demi kemenangan mereka loh ya. Itu murni atau tidak kita tidak tahu, biar nanti aja yang membuktikan itu antara Arab dan Irak sendiri ya, yang mencari kebenarannya. Kita lanjut loh. Berkaca dari situasi yang ada, nggak ada salahnya kalau pelatih asal Prancis itu mengatakan kalau di match melawan timnas Indonesia nanti, Bahrain bakal kesulitan dan belum tentu bisa curi poin dari Indonesia. Apalagi timnas Indonesia bakal makin kuat lagi tahun depan dengan bergabungnya Jero Ridwan, Pascal Struijk, hingga Ole Romeni. Indonesia punya pemain belakang kelas dunia. Kevin Dick.
Tak sampai di situ saja, terutama dengan bergabungnya Kevin Dix beberapa waktu yang lalu, membuat pelatih Marco Nangalak itu penasaran gimana cara PSSI mendapatkan pemain-pemain yang secara kualitas memang gak mencerminkan sebuah tim dari kawasan ASEAN. Ya, baginya jika semua komponen pemain Indonesia bisa bersatu, maka Indonesia benar-benar layak menjadi kuda hitam. Dan ia pun mewajarkan kalau di pertemuan pertama, Arab cuma bisa main imbang di kandang sendiri. Walaupun di satu sisi, ia juga nggak nyangka sih kalau Indonesia bisa kalah dari Cina. Namun yang menjadi perhatiannya adalah pemain-pemain belakang Indonesia di atas kertas memang levelnya sudah Eropa. Jay Itzes adalah bek yang pada musim ini jadi salah satu pemain belakang paling konsisten di Serie A. Walau timnya bapuk, tapi secara individu nyaris setiap laga Bang Jay mampu tampil bagus. Kemudian ada Mads Hilgers yang menjadi salah satu bek terbaik di Eredivisie saat ini. Kelvin Verdonk juga merupakan salah satu bek kiri terbaik di Eredivisie. Sandy Walsh yang bagaimanapun jam terbangnya di kasta teratas Liga Belgia gak usah diragukan lagi. Walaupun beberapa waktu kebelakang ia jarang jadi pemain inti karena beberapa kali mengalami cedera. Lalu jangan lupakan juga pemain seperti Jordi Amat yang walaupun dikatakan sudah menurun, namun leadership serta pengalamannya main di top level masih sangat berpengaruh di tim. Dan sole kiper Martin Paes yang menjadi salah satu kiper terbaik di MLS serta baru saja meraih MLS Save of the Year 2024. Nah, semua kekuatan itu menurut Renard akan bertambah bagus dengan masuknya Kevin Dix sebagai pemain yang sudah sering main di kompetisi elit Eropa. Intinya, di mata Herve Renard, kalau tim ini benar-benar bisa menyatu secara utuh, maka Indonesia dijamin akan benar-benar jadi tim yang berbahaya. Bahkan saat main di GBK kemarin, para pemain depan Arab Saudi benar-benar dibuat frustasi oleh para pemain belakang timnas Indonesia. Iya Lur ya, seperti kita tahu memang back dari pemain kita memang udah komplit dan juga sangatlah bagus Lur ya. Tapi kita yang dibutuhkan tengah dengan depannya kurang pemain timnas kita ya. Mudah-mudahan nanti dengan bergabungnya oleh Romani dan juga Zairo menambah gebrakan di lini depan timnas Indonesia Lur ya, agar menciptakan gol-gol yang istimewa dan menawan Lur ya. Memang kita dari bawah sudah bagus, tengah kurang, depan apalagi. Kita hanya membutuhkan itu aja loh, tinggal pemain tengah dan juga depan. Mungkin Indonesia timnasnya akan lebih bagus dan lebih sempurna loh ya. Mungkin bisa melibas lawannya siapapun ya. Itu yang kita harapkan ya. Mudah-mudahan oleh Romani dan juga Zairo nanti benar-benar bergabung ke Indonesia dan bermain loh ya, melawan Australia nanti dan juga Cina dan juga Arab. Kita lanjut. Ya, terlepas dari apapun, timnas Indonesia memiliki misi balas dendam atas Bahrain. Usai di leg pertama, kemenangan di depan mata dirampas secara terang-terangan. Bahkan kalau berbicara soal kualitas, tim Indonesia masih di atas level timnas Bahrain. Dan saat bermain di GBK bulan Maret mendatang, Sinteyong dan Pak Erik memberikan target tinggi, yakni amankan 3 poin. Karena dengan 3 poin akan menentukan nasib timnas selanjutnya. Sebenarnya Indonesia sudah bagus pemain-pemain belakangnya dan juga bukan hanya orang Indonesia, bahkan pelatih dari Everland dari pelatih Arab ini mengatakan memang sudah bagus bagian lini belakang dari timnas Indonesia sudah bagus, cuman tinggal lini depannya dan tengah yang kurang loh ya. Jadi gaya debraknya tuh kurang banget buat Indonesia kalau menurut gua ya. Serangan-serangan balik sudah bagus, cuman penyelesaiannya yang kurang, selalu gagal di penyelesaian loh. Padahal itu adalah penentu. Bukan kita kalau misalnya bermain bertahan saya memang bagus loh, tapi kalau misalnya main menyerang itu acak-acakan loh ya. Dan juga striker-striker yang kita butuhkan seperti Ramani dan juga Zairo itu sangat dibutuhkan loh timnas Indonesia untuk daya dobrak bagian depan dari timnas Indonesia itu sendiri. Dan kita berdoa mudah-mudahan Zairo dan juga Ramani tahun depan nanti ikut bergabung ke timnas Indonesia loh dan bisa bermain waktu melawan Australia, Cina dan juga Bahrain. Mudah-mudahan kita memenangkan pertandingan antara Bahrain, Cina dan juga Australia agar kita melenggang dengan mulus ke Piala Dunia. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kita harapkan semua Nur ya. Pokoknya kita dukung terus timnas Indonesia kita. Sekian reaction dari gue kali ini Lur. Kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.